Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivana Alisa akan mempresentasikan jabaran artikel saya yang berjudul Pembiayaan Pendidikan pada Program Indonesia Pintar atau PIP dan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Pembahasan pertama akan dimulai pada identifikasi masalah yang terkait pembiayaan pendidikan. Saya mengidentifikasi sebanyak 8 seperti yang tertera. Jadi pertama, yakni terkait alokasi APBN sebesar 20%, yang mana ini tercantum dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 serta pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang juga menyatakan hal yang sama terkait sumbangsi APBN sebesar 20% terhadap biaya pendidikan. Selain itu, anggaran pendidikan pada tahun 2021 menunjukkan 550 triliun untuk biaya pendidikan, diantaranya 31,13 triliun untuk PIP. Muhammad Indra Haria Purba selaku analis anggaran ahli media menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan KIP, BOS, dan KIP kuliah setelah digunakan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat pada tahun 2021 sekitar 184 miliar. Yang kedua, terkait wajib belajar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2008. Dan juga wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, terkait pembiayaan pendidikan yang tercantum dalam UUD 1945, tepatnya pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang keempat, terkait angka partisipasi sekolah, yaitu dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2015-2019 berisi sasaran pendidikan melaksanakan wajib belajar 12 tahun, yakni diantaranya meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Selanjutnya terkait angka partisipasi sekolah, pada data berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 dapat dikatakan bahwa APS itu rentang 2018 hingga 2021 pada jenjang dasar sempat menurun, jenjang SMP itu mengalami peningkatan di tahun 2021. Kemudian partisipasi jenjang SMA itu mengalami fluktuasi, sementara pada jenjang perguruan tinggi itu sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Kemudian angka partisipasi kasar atau APK pada periode 2018 hingga 2021 masih dalam sumber Badan Pusat Statistik tahun 2021 dapat diketahui bahwa APK pada jenjang tersebut itu pada jenjang dasar mengalami penurunan, kemudian pada jenjang SMP sempat mengalami penurunan juga di tahun 2019, kemudian pada jenjang SMA pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Kemudian angka partisipasi murni atau APM diketahui juga dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 pada jenjang dasar mengalami peningkatan. Kemudian pada jenjang SMP dan SMA juga mengalami peningkatan. Selanjutnya terkait angka putus sekolah, yakni penyebabnya didominasi oleh peserta didik yang tertekan oleh faktor ekonomi, pernikahan dini, serta memutuskan untuk bekerja. Kemudian pada indikator ke-8, yakni keseimbangan angka peserta didik berdasarkan gender, apakah itu seimbang? Jawabannya, hal ini juga menyambung juga dari masalah angka putus sekolah tadi, bahwasanya rasio putus sekolah dikatakan laki-laki lebih besar daripada perempuan, walaupun pada akhirnya perempuan 10 kali lebih besar putus sekolah sebab pernikahan dini. Namun Kemendikbud juga mengatakan bahwa angka peserta didik berdasarkan gender ditunjukkan bahwa keduanya hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, angka partisipasi sekolah rentang tahun 2018 hingga 2021, jenjang SD sempat mengalami penurunan, SMP mengalami peningkatan, SMA mengalami fluktuasi, dan jenjang perguruan tinggi mengalami penurunan di tahun tertentu. Kemudian yang kedua, angka putus sekolah mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2021. Kemudian yang ketiga, penyebab anak putus sekolah diantaranya adalah alasan faktor ekonomi, pernikahan dini, dan bekerja. Kemudian yang keempat, seimbangnya angka peserta didik berdasarkan gender.
Berdasarkan pemaparan angka partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan, maka Kemendikbud selaku Menteri Pendidikan meluncurkan KIP atau Program Indonesia Pintar melalui KIP, yakni berupa bantuan secara tunai yang akan diserahkan kepada anak usia sekolah, yakni 6-21 tahun, yang asalnya dari keluarga miskin, memiliki KKS, PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban akibat bencana alam atau musibah. Pemerintah juga mengklaim untuk mengupayakan pencegahan anak didik terhadap kemungkinan putus sekolah, berharap dapat menggait siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan studinya dan memberikan keringanan terhadap anak didik terkait biaya personal maupun biaya langsung atau tidak langsung. Kemudian pemerintah juga meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau BOS yang telah diusung sejak tahun 2005 untuk mengurangi beban keuangan pemerintah bagi pendidikan dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta untuk mendukung reformasi manajemen berbasis sekolah. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu pembiayaan pendidikan. Jadi, biaya pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan adalah bagian yang begitu penting karena tanpa adanya biaya, maka pendidikan tidak terlaksana sesuai tujuan, serta upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan pula memerlukan pembiayaan. Kemudian, pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memanfaatkan asal pembiayaan secara efektif dan efisien yang ditujukan konsep pengelolaan pendidikan dengan tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai secara maksimal. Kemudian pembiayaan pendidikan menjadi bagian penting untuk kelancaran operasi aktivitas pendidikan sehingga diperlukan pertimbangan efisiensi dan efektivitasnya, karena telah mengacu pada standar regulasi dalam penggunaannya. Kemudian ada terkait sumber dan jenis pembiayaan pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa itu berasal dari pemerintah daerah, dan masyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Utamanya adalah pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengadakan anggaran pendidikan yang pula dicantumkan dalam pasal 31 ayat 4 pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada jenis pembiayaan pendidikan menurut Sudarmono et al. Itu ada 4, yakni biaya langsung atau direct cost, biaya tidak langsung indirect cost, monetary cost, dan non-monetary cost. Selanjutnya terkait implementasi program Indonesia Pintar serta bantuan operasional atau BOS. Program Indonesia Pintar bertujuan untuk yang pertama, menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikannya hingga tamat, menarik peserta didik yang putus sekolah atau tidak melanjutkannya. Kemudian untuk membantu siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan PIP dapat memanifestasikan kebutuhan sekolah siswa. Kemudian, PIP berperan sebagai kebijakan sosial dan jaminan sosial. Kemudian yang dimaksud dari PIP sebagai kebijakan sosial yakni untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan sosial bagi masyarakat dan memberikan solusi atas masalah sosial yang ada pada masyarakat. Sementara PIP sebagai jaminan sosial adalah PIP diberikan dari negara untuk masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam menuntaskan pendidikan di tingkat dasar. Kemudian ada penyaluran dana PIP menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2021, yaitu disalurkan langsung kepada penerima PIP melalui rekening tabungan simpel. Sasaran penerima PIP yakni siswa pada jenjang dasar dan menengah. Pada jenjang SD, SDLP, atau paket A, besaran dana yang diberikan adalah Rp225.000 dan Rp450.000. Kemudian pada jenjang SMP, atau SMPLB, atau paket B, besaran dana yang diberikan adalah Rp375.000 dan Rp750.000. Kemudian sementara untuk sekolah menengah, kejuruan program 4 tahun, besaran dana yang diberikan masing-masing adalah Rp500.000 dan Rp1.000.000. Kemudian terdapat efektivitas PIP yang diidentifikasi dari indikator-indikator. Yang pertama adalah ketepatan sasaran, yang kedua ketepatan cakupan jumlah penerima, yang kemudian ketepatan jumlah dana yang diterima,
ketepatan waktu menerima dana PIP, ketepatan penggunaan dana, serta keberlanjutan pendidikan peserta didik. Pada indikator pertama, yaitu ketepatan sasaran. Jadi, ketepatan sasaran ini dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, ketepatan persyaratan PIP sudah cukup terpenuhi, walaupun masih ada beberapa kendala teknis dan administratif. Yang kedua, terkait ketepatan cakupan jumlah penerima, yakni masih ditemukannya kesenjangan jumlah peserta didik kurang mampu yang telah diusulkan sekolah ke dinas dengan peserta didik penerima PIP. Kemudian yang ketiga, ketepatan jumlah dana yang diterima. Masih ditemukannya peserta didik belum menerima bantuan PIP sesuai dengan jumlah biaya yang seharusnya diterima, sehingga terjadinya ketidakefektifan untuk memenuhi kebutuhan personal peserta didik. Kemudian ketepatan waktu menerima dana PIP. Ditemukannya tidak sinkronnya siklus anggaran dengan tahun ajaran atau akademik sehingga berimplikasi pada masalah penyerapan dan penangguhjawaban administrasi PIP. Hal ini disebabkan oleh bervariasinya waktu penerimaan dana PIP dan mengarah tidak teratur yang diindikasi dengan adanya masalah pada pembayaran PIP kepada siswa. Kemudian indikator ketepatan penggunaan dana. Ditemukannya penyalahgunaan pemakaian dana PIP di luar ketentuan selain pendidikan. Selanjutnya, keberlanjutan pendidikan peserta didik. Jadi pada indikator ini, PIP menduduki peran penting dalam memberi motivasi dan dalam melangsungkan pendidikan yang lebih tinggi kepada peserta didik. Adanya kesinambungan penerimaan subsidi PIP oleh peserta didik miskin pada antar jenjang pendidikan. Selanjutnya akan membahas mengenai program kedua, yakni Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Jadi, BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan untuk peserta didik yang kurang mampu, serta meringankan beban mereka untuk mewujudkan program wajib belajar dengan menyediakan bantuan untuk sekolah-sekolah. Kemudian, BOS fokus kepada pengurangan disparitas akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, serta masuk dalam indikator program pendidikan kalangan miskin. Untuk sasaran BOS itu dari SD, SDLB, SMP, SPLB, SMA, SMALB, SMK, serta SLB. Kemudian penyaluran dana BOS itu waktu penyaluran BOS-nya adalah setiap triwulan, yakni Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, dan Oktober, Desember. Kemudian untuk satuan biaya dana BOS-nya, itu setiap jenjang pendidikan yang telah disebutkan tadi menerima bantuan per 1 tahun sejumlah 800.000 untuk SD, 1 juta untuk SMP, 1.400.000 untuk SMA dan SMK, serta 2 juta untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Kemudian terkait efektivitas dana BOS, ini menurut Karisma. Jadi yang pertama rentang usia 7-15 tahun pada tingkat putus sekolah lebih rendah dari yang tidak menerima subsidi BOS. Kemudian rentang usia 16 hingga 20 tahun pada tingkat putus sekolah berpengaruh positif karena sebelumnya telah menerima dana BOS. Kemudian adanya minim sosialisasi antara pihak sekolah dan orang tua. Kemudian, sementara untuk efisiensi dana BOS-nya, menurut Maududi et al., mereka melihat dari 5 segi. Jadi, yang pertama dari segi wilayah, yang kedua jenjang, yang ketiga kualitas guru, yang keempat tingkat kemiskinan, dan yang kelima indeks pembangunan manusia. Untuk segi wilayah, yaitu adanya efisiensi paling rendah di Pulau Jawa daripada pulau lain, seperti Maluku dan Papua menduduki pengalokasian subsidi BOS yang jauh lebih tinggi daripada Pulau Jawa, sebab tingkat kesejahteraan kedua provinsi tersebut relatif lebih rendah. Kemudian pada segi jenjang, hasil statistik deskriptifnya mengatakan bahwa jenjang SMP menduduki angka partisipasi murni atau APM yang jauh lebih rendah daripada SD, sehingga berdampak pada akses yang lebih sulit untuk merangkul pendidikan pada jenjang SMP daripada SD. Kemudian pada segi kualitas guru, itu mana semakin tinggi kualitasnya, akan semakin efisien penggunaan subsidi BOS karena terdapat keefisienan pada tingkat manajerial subsidi BOS, bahkan tambahan output relatif terhadap input guru. Kemudian pada tingkat kemiskinan,
Pada segi ini, tingginya kemiskinan merupakan hambatan dari penggunaan subsidi BOS. Penyebabnya adalah subsidi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dan masyarakat miskin mengalami kesulitan mengalokasikan subsidinya secara tepat. Kemudian, pada segi indeks pembangunan manusia atau IPM, itu berpengaruh positif, yang berarti kualitas investasi manusia yang semakin baik berdampak pada output yang semakin baik akibat efisiensi subsidi BOS tersebut. Penggunaan subsidi BOS semakin efisien apabila semakin tinggi kualitas hidup masyarakat pada suatu provinsi, serta kualitas masyarakat secara garis besar menggunakan subsidi BOS dengan lebih efektif dan efisien. Indikator IPM salah satunya adalah tingkat pendidikan yang berdampak pada efisiensi penggunaan subsidi BOS itu sendiri. Selanjutnya adalah rekomendasi model atau program yang dapat diterapkan di Indonesia terkait dengan pembiayaan pendidikan. Jadi di sini ada sekitar 3 rekomendasi, yakni cost analysis, kemudian power equalizing, dan foundation model. Program pertama yakni cost analysis yang dikemukakan oleh Hollands and Levin pada tahun 2017, yakni cost analysis ini juga bisa disebut dengan analisis biaya. Jadi analisis biaya ini mereka berbagi menjadi 4, yakni yang pertama kelayakan biaya. Kelayakan biaya itu untuk menilai ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai terhadap kelayakan menerapkan program baru atau program yang sudah ada dapat ditingkatkan lagi. Kemudian pada efektivitas biaya untuk membandingkan informasi tentang biaya program dengan hasil program serta menginformasikan pilihan di antara beberapa program. Kemudian pada manfaat biaya itu untuk menilai sebuah program dapat memberikan pengembalian investasi yang baik, mengandung arti bahwa penilaian untuk menginvestasikan waktu dan uang dalam suatu program atau strategi bermanfaat. Kemudian pada utilitas biaya, yakni untuk menilai alternatif program berdasarkan sejumlah dimensi objektif dan subjektif yang merangkum bukti efektivitas dalam meningkatkan hasil pada siswa, serta seberapa besar dukungan dari orang tua. Dan analisis biaya ini dapat digunakan untuk yang pertama menilai sumber daya yang dibutuhkan dan biaya untuk pelaksanaan program baru. Kemudian menginformasikan pemantauan, akuntabilitas, dan penggunaan sumber daya dari program yang sedang berlangsung. Kemudian menentukan distribusi sumber daya secara adil, dan untuk menginformasikan keputusan mengenai skala pelaksanaan program dan tingkat pelayanan yang diberikan, kemudian memilih program yang efektif untuk peserta didik terutama relatif terhadap biaya dengan membandingkan program. Kemudian menyeimbangkan biaya program dengan hasil yang diharapkan dalam menentukan kemungkinan adanya investasi sumber daya. Program selanjutnya yaitu ditawarkan oleh Messiano dan Roslaini tahun 2021, yaitu Power Equalizing. Jadi power equalizing ini mengharuskan daerah kaya untuk mengembalikan pajak sekolah yang dikumpulkan ke negara bagian. Negara kemudian menggunakan uang dari distrik sekolah kaya untuk meningkatkan bantuan sekolah ke daerah miskin. Kelebihannya adalah ada kesamaan dalam kemampuan merencanakan pendanaan pendidikan dan sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sementara kerugian yang didapat adalah pemerintah tidak memungut pajak sebagai sumber devisa. Program selanjutnya, program terakhir yakni masih ditawarkan oleh Messiano dan Roslaini, yaitu Foundation Plan. Jadi Foundation Plan ini terlepas dari kekayaan dan pajak lokal, negara memberi daerah yang lebih miskin lebih banyak dana per siswa daripada yang lebih kaya. Keunggulan model ini adalah pembelajaran anggaran pendidikan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dan pemerintah memanfaatkan pemasukan pajak untuk sumber devisa. Namun, untuk kekurangannya adalah sekolah dapat melimitkan kegiatan perencanaan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dan anggaran pendidikan tahunan yang menjadi bias. Untuk itu, Messiano dan Roslaini menyarankan untuk kedua model, yaitu Power Equalizing dan Foundation Plan, digabung untuk diterapkan di Indonesia. Semakin efisien sumber daya sistem pendidikan, semakin sedikit sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah direncanakan. Dan semakin tinggi efisiensi, semakin banyak tujuan yang akan dituju menggunakan anggaran yang ada, serta dapat menyeimbangkan penawaran dan permintaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan bebas hambatan.
pendanaan. Ketika pendanaan tidak lagi dimonopoli oleh sistem politik, selanjutnya Indonesia dapat menjadi negara yang jauh lebih maju, baik dari segi pendidikan hingga ekonominya. Apabila pendidikan suatu negara dilaksanakan dengan baik, secara otomatis akan meningkatkan perekonomian negara. Sekian yang dapat saya sampaikan atas penjabaran materi dari artikel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.